Halo teman-teman info fotografi, apa kabarnya? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Saya Encecin dan hari ini saya sangat gembira karena info fotografi kedatangan suatu kamera yang sangat spesial, yaitu kamera medium format dari Fuji, yaitu Fuji GFX 100S. Sebelum saya memulai membahas kamera ini, saya ingin berterima kasih kepada Fujifilm Indonesia yang telah meminjamkan saya satu unit kamera GFX 100S ini dengan lensa baru 80mm 1.7 sebelum global launching. Nah, kalau kita lihat dari spesifikasinya, kamera ini memiliki sensor medium format, jadi lebih besar dari full frame, dengan crop factor 0,8 kali dan dengan megapiksel yang sangat banyak ya, yaitu 100 megapiksel, tepatnya 102 megapiksel. Sama seperti GFX 100 yang pernah kita bahas di channel info fotografi juga. Nah, tapi ukuran dari kamera ini jauh lebih kecil. Kita lihat ini seperti kamera SLR full frame ya, dengan ciri-ciri misalnya dia punya jendela bidik yang berada di tengah dan di atas kamera, dan juga dia punya grip yang cukup tebal ya. Jadi memudahkan kita dan membuat pegangan lebih stabil saat kita memasang lensa-lensa besar. Dan selain itu dia punya sub LCD yang di bagian atas ini kita bisa melihat setting-setting yang aktif. Bahkan sebelum kamera dinyalakan sudah ada keterangannya. Nah, kalau kita lihat dari bagian belakang ini juga mirip dengan kamera mirrorless yang pada umumnya. Dia punya LCD dan LCD-nya sifatnya itu seperti Fuji X-T3 ya. Jadi kita bisa tilt ya, seperti ini, kita bisa tilt ke atas untuk low angle shooting, dan kita bisa tilt ke arah samping juga, misalnya saat kita untuk vertical shooting, misalnya untuk foto potret. Ini menurut saya sangat membantu sekali. Tapi layar LCD ini tidak bisa kita putar ke samping atau menghadap ke depan. Desain dari GFX 100S ini mirip dengan pendahulunya, yaitu GFX 50S. Bentuknya lebih compact daripada medium format pada umumnya, tapi yang GFX 100S ini lebih compact lagi, karena kalau saya lihat yang GFX 50S itu di belakangnya ada tonjolan, membuat dia lebih tebal daripada yang baru ini. Dan selain itu ada perubahan desainnya juga, yaitu kalau yang di GFX 50S dia punya shutter dial dan punya ISO dial. Sedangkan kalau yang baru ini dia tidak memiliki shutter dial lagi, tapi dia memiliki mode dial. Jadi desainnya lebih modern seperti Fuji X-H1 ya. Dan kemudian kalau kita lihat juga dia ada joystick di belakangnya, dia punya dual card slot untuk memory card, SD card, dan punya baterai yang serupa dengan Fuji X-T4. Jadi baterai yang dipakai di sini lebih kecil. Dalam prakteknya saya bisa memotret kurang lebih sekitar 400 foto sampai 450 foto sekali cas. Jadi lebih sedikit. Tapi dengan baterai yang lebih kecil ini, dia jadinya bisa lebih compact daripada GFX yang sebelumnya. Kamera ini ditenagai oleh X prosesor generasi keempat. Prosesor ini mampu untuk memproses data yang sangat banyak, 102 megapiksel untuk foto, dan bisa mendukung continuous shooting sampai 5 frame per second. Selain itu, kamera ini juga memiliki spek video atau movie yang sangat tinggi ya untuk standar profesional. Makanya di dalam desainnya ini juga ada tuas khusus untuk bisa pindahin ke movie ya, movie mode. Nah, untuk movie-nya spesifikasinya yaitu 4K 30p 420 10 bit, atau ada alternatif juga ProRes RAW 12 bit. Semuanya tanpa crop, jadi lumayan banget ya prosesornya. Nah, selain itu di dalam kamera ini juga sudah mendukung face detection yang sangat cepat dan bisa deteksi wajah dan mata dengan mudah waktu continuous AF tracking. Meskipun ukuran kamera ini kecil, tapi kamera ini sudah weather resistant. Selain itu dia juga punya built-in stabilization di body yang sangat berguna sekali ya untuk kita motret dengan lensa panjang atau saat kita merekam video supaya hasil fotonya tajam dan stabil. Nah, built-in stabilization di body ini juga kita bisa manfaatkan untuk multi shot, yang dimana kita kalau kita foto subjek yang relatif tidak bergerak di tripod, maka kita bisa menggenerate satu foto
dengan resolusi yang luar biasa besar, yaitu 400 megapiksel. Saya menemukan menu di Fuji GFX 100S ini mirip dengan kamera Fuji yang lain ya, yang seri X maupun seri G. Jadi teman-teman yang pernah menggunakan kamera Fuji tentunya akan merasa familiar. Nah, waktu saya utak-utik menunya, saya menemukan bahwa ada film simulation yang baru yang namanya Nostalgic Negative. Dan setelah saya coba untuk foto potret, ternyata menarik juga karena bagian highlightnya yang biasanya bagian kulit wajah itu menjadi lebih orange atau kemerahan ya. Ya kalau di deskripsi di menunya disebut jadi ada warna amber di situ. Jadi ada sedikit orange. Jadi membuat kulit wajah itu seakan-akan lebih warm ya, lebih hangat. Nah, selain itu saya juga perhatikan di bagian shadow-nya itu lebih pekat dan lebih saturated. Sayangnya saya hanya punya beberapa hari untuk menguji kamera ini dan saya cukup terkejut karena saya juga dipinjemi lensa baru juga nih, Fuji GFX 80mm f1.7 WR. Nah, bukaan lensa ini tergolong sangat besar untuk ukuran medium format. Tapi dari segi fisiknya dia tidak terlalu besar menurut saya dan dia menggunakan filter diameter 77mm dengan berat sekitar 800 gram. Jadi kalau untuk medium format ini tergolong cukup ringan karena setahu saya lensa-lensa medium format ya apalagi yang bukan besar itu bisa lebih dari 1 kilo. Jadi waktu dipasang dengan kamera ini yang GFX 100S ini saya merasa sangat padan sekali karena kameranya itu lebih besar sedikit ya dan lebih berat sedikit, yaitu kameranya itu sekitar 928 gram. Saya telah mencoba kombinasi kamera dan lensa ini untuk foto potret di dalam studio maupun di outdoor. Dan saya sangat senang karena di kelas kamera medium format ini, saya bisa memanfaatkan face and eye detection, jadi sangat memudahkan. Dibanding dengan kamera medium format yang saya tahu yang sebelumnya itu biasanya autofocusnya kalaupun ada itu hanya di center point aja dan itu sangat lambat. Nah, kalau yang ini saya coba sendiri itu cukup cepat. Tapi memang tidak secepat yang seri Fujifilm yang X yang APS-C itu jauh lebih cepat. Ya mungkin karena elemen-elemen lensa ini sangat gede ya, jadi untuk memutar fokusnya itu memang butuh waktu. Tapi untungnya memang dia senyap ya, tidak bersuara. Jadi untuk merekam video mungkin audionya tidak akan sampai masuk. Untuk hasil gambarnya saya sangat puas. Meskipun di bukaan yang paling besarnya saya sudah mendapatkan hasil yang sangat tajam. Cuman depth of field-nya sangat tipis sekali. Kalau kita fokus ke mata, bagian mata yang lain itu sudah blur, apalagi latar belakangnya. Dan blurnya saya nilai sangat mulus, khas medium format. Nah, kalau kita bandingkan dengan full frame, tentunya 1,7 ini kurang lebih setara dengan yang sekitar f1,4. Cuman memang look-nya medium format itu unik dan fall off-nya terasa lebih cepat. Untuk chromatic aberration-nya, saya menilai lensa ini sangat minim sekali ya. Jadi meskipun di bukaan 1,7 atau f2 itu kita harus mencari dengan teliti bagian yang kontras itu untuk mencari CA-nya. Kalau kita zoom ke 100-200% dengan monitor yang besar baru kita menemukan ada sedikit chromatic aberration. Nah, tapi kalau misalnya kita cetaknya mungkin tidak terlalu besar ataupun kita tampilin tanpa kita perbesar ya, tidak di zoom, itu sama sekali tidak terlihat CA-nya dalam pengujian saya. Lensa ini sayangnya tidak memiliki image stabilization, tapi untungnya kamera ini sudah dilengkapi built-in stabilization. Menurut pengujian saya bisa mendapatkan benefit sekitar 2 stop ya. Jadi saya bisa menggunakan shutter speed kurang lebih 1/25 detik. Ya. Kalau saya pakai shutter speed yang lebih lambat dari itu, misalnya 1/15 detik, itu saya mendapatkan foto saya tidak konsisten. Banyak yang agak sedikit blur kalau saya cek di 100%. Nah, ini sayang sekali karena menurut penuturan Fuji, kalau kita pasangkan dengan lensa yang punya IS, itu akan ada sinkronisasi antara lensa dan bodi dan kita bisa mendapatkan sampai dengan 6 stop ya. Itu keren sekali kalau bisa terjadi seperti itu. Jadi kita bisa menggunakan shutter speed yang sangat lambat. Saya sangat senang karena Fujifilm tetap berinovasi dan mengembangkan lini GFX yang medium format ini. Nah,
Yang GFX 100S ini saya nilai sangat positif karena ukurannya lebih compact, lebih ringan dibandingkan dengan yang pendahulunya seperti GFX 50S dan GFX 100. Jadi teman-teman yang mungkin membawa kamera ini dalam waktu yang lama seperti untuk traveling atau misalnya untuk bekerja dokumentasi, itu akan merasa lebih nyaman ya untuk menggunakannya dalam waktu yang relatif lama. Dan hasilnya juga dipadukan dengan lensa-lensa yang GFX ini memang sangat detail dengan resolusi yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman yang di komersial, kalau misalnya banyak melakukan cropping, mencetak dengan ukuran sangat besar, itu tentunya tidak ada masalah lagi. Dan harganya itu juga menurut saya sangat terjangkau di kelas medium format, yaitu paling sekitar 100 juta saja. Dibandingkan dengan GFX yang mungkin 150 juta, tentunya ini terasa menjadi lebih murah ya. Dan apalagi kalau kita bandingkan dengan brand-brand medium format yang lain. Mudah-mudahan informasi yang saya bagikan bermanfaat bagi teman-teman yang sedang mencari kamera high-end untuk profesional. Dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Bye-bye!